Senayan, Jakarta Pusat, 4 Februari 2022. Saya Dewa Putria sebagai moderator yang akan memandu press conference hari ini hingga berakhir. Pertama-tama, mari kita sambut dengan hormat Ibu Ristianta Ajuan selaku Menpora, Ibu Junita Susanti sebagai Wakil Ketua Lagi, Ibu Yasin Jamilah selaku Ketua DPR RI, dan Ibu Arwel Karim selaku Ketua Gugus Percepatan Sanksi Wadah. Silakan untuk memasuki ruangan. Dipersilakan para hadirin sekalian untuk ikut duduk agar press conference hari ini segera kita mulai. Sebelum itu saya ingatkan untuk pastikan kembali bahwasanya HP Anda dalam keadaan senyap agar tidak mengganggu berlangsungnya press conference hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Ristianta Ajuan selaku Menpora untuk menyampaikan berita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Alhamdulillah, upaya yang dilakukan seluruh pihak diapresiasi positif oleh Wadah. Dan bersama ini, secara resmi pemerintah mengumumkan bahwa 2 Februari 2022, Indonesia sudah bebas dari sanksi Wadah. Dan Indonesia sudah dapat mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di seremoni kemenangan. Menjadi tuan rumah pertandingan olahraga nasional dan internasional. Dan mendelegasikan perwakilan Indonesia dalam menempati jabatan strategis di organisasi olahraga dan anti-doping internasional. Wadah sudah memutuskan bahwa Ladi sudah dikeluarkan dari daftar yang terkena sanksi. Secara resmi, pemerintah mengumumkan bahwa kita sudah dicabut sanksi oleh Wadah. Jadi pemerintah mengumumkan secara resmi pada sore hari ini bahwa kita sudah bisa menjadi tuan rumah untuk kejuaraan internasional baik single event maupun multi event. Kita sudah bisa mengibarkan bendera merah putih di berbagai kejuaraan dunia baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kita sudah diperkenankan untuk mengirimkan utusan untuk duduk di lembaga-lembaga olahraga internasional. Ini memalukan, harus kita tahu kenapa ini terjadi dan siapapun yang terlibat arahan Presiden umumkan kepada publik. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, harus terbuka kepada publik kenapa kita mengalami hal seperti ini. Atas kerja keras Ibu Alwia dan teman-teman dari tim Satgas, pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Ini harus kita syukuri dan mari kita jaga bersama-sama. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Sekali lagi, ini yang terakhir dan jangan terulang lagi. Kalau ada masalah menjadi masalah kita bersama dan segera dikomunikasikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Junita Susanti sebagai Wakil Ketua Ladi untuk menyampaikan terkait langkah Ladi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, baik, kejadian ini merupakan titik balik dari sejarah anti-doping di Indonesia. Hikmah dari sanksi Wadah adalah seluruh pihak termasuk pemerintah, pihak legislatif, atlet, tenaga pendukung olahraga, serta masyarakat Indonesia lebih menyadari mengenai pentingnya peran anti-doping dalam mendukung olahraga dalam negeri yang tak kalah pentingnya menjaga posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas olahraga internasional. Badan Anti-Doping Dunia atau WADA memiliki signatoris seperti IOC, NOC, International Federation, NADO yang merupakan satu kesatuan dalam tatanan olahraga dunia. Setelah sanksi WADA dicabut, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Ladi. Terlebih pada ketentuan dari Wadah, di mana dalam beberapa bulan ke depan akan dilakukan audit terhadap Indonesia dalam menjaga performanya pasca dinyatakan compliance. Beberapa hal yang menjadi cakupan penilaian adalah independensi operasi, penguatan organisasi, pelaksanaan tes doping, edukasi, administrasi, budgeting, dan SOP.
Saya harap Ladi yang baru ini bersama-sama dengan seluruh pihak dan masyarakat Indonesia dapat menjadi tulang punggung bangsa dalam menjaga semangat utama keolahragaan, yakni sportivitas dan bermain jujur. Sesuai dengan slogan Badan Anti Doping Dunia, yakni play true and play safe, bermain jujur, bermain sehat dan aman. Mungkin hanya sekian dari saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita berlanjut kepada Ibu Alwia selaku Ketua Gugus Percepatan Sanksi WADA untuk menyampaikan terkait hasil kerja mereka. Selamat sore semuanya. Sore. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami laporkan Ibu Menteri Pemuda dan Olahraga, para stakeholder olahraga Indonesia, bahwasanya bendera merah putih sudah bisa berkibar di ajang-ajang internasional. Sebenarnya sanksinya bukan hanya tidak boleh dikibarnya bendera merah putih, tetapi tidak boleh ada perwakilan Indonesia yang duduk di lembaga-lembaga internasional. Dan tentunya Indonesia juga tidak boleh menjadi penyelenggara event-event olahraga internasional. Dan tentunya yang sama-sama kita ketahui bahwa bendera merah putih tidak boleh dikibarkan. Selanjutnya ada Ibu Yasmin Yanira selaku Ketua DPR RI yang turut memberikan apresiasi. Dipersilakan. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih juga memberikan apresiasi atas upaya tim Indonesia yang berhasil menghapus sanksi dari WADA. Maka pengalaman ini harus kita jadikan pelajaran penting supaya kedepannya tidak terulang lagi. Kita merasakan betapa kecewanya tim Indonesia menang di ajang dunia seperti Thomas Cup kemarin. Tapi bendera merah putih yang menjadi kebanggaan kita tidak bisa berkibar di podium. Tapi kita akhirnya lega bahwa masalah yang menjadi sorotan besar masyarakat Indonesia ini bisa cepat teratasi dan menjadi pelajaran berarti untuk tidak mengulanginya lagi. Bayangkan kalau bendera kita tak juga berkibar di podium Asian Games, padahal kita punya atlet-atlet yang hebat yang saya yakin akan membawa banyak medali kemenangan. Semoga Ladi tidak lagi lalai untuk mengikuti aturan-aturan yang diharuskan, khususnya yang terkait dengan kebijakan internasional. Sebab dampaknya bukan hanya akan dirasakan lembaga secara internal, tapi juga oleh para atlet serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kelalaian ini bisa berakibat pada nama baik dan kehormatan bangsa. Saya juga berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga terus melakukan pengawasan agar Indonesia terhindar dari segala sanksi di dunia olahraga. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dan pertanyaan yang ditanyakan akan dijawab oleh Ibu Junita, Ibu Ristianda ataupun Ibu Alwia. Diharapkan agar rekan-rekan media sekalian tetap tertib selagi sesi tanya jawab berlangsung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan. Ibu, hal apa yang menyebabkan Indonesia dijatuhi hukuman sanksi doping ini? Oke, baiklah. Hal itu karena Indonesia tidak mematuhi regulasi pelaporan tes doping plan tahun 2020 dan juga belum memenuhi tes doping plan 2021. Jadi, apakah hanya para atlet yang bertanding di Olimpik dan kejuaraan dunia yang tunduk dan patuh terhadap pengawasan doping kontrol? Oke, baik, saya akan menjawab. Banyak negara federasi internasional memiliki program anti doping ini. Berarti jika Anda menjadi bagian dari tim nasional, Anda mungkin akan dites doping selama kompetisi atau di luar kompetisi, baik itu di rumah atau di tempat latihan. Terima kasih. Iya, tapi Kira-kira sudah berapa persen nanti ini dibebaskan? Oke, sudah 100%. Secara resmi status pembebasan Indonesia dari sanksi anti doping dunia atau WADA, World Anti Doping Agency. Merah Putih juga sudah siap berkibar kembali di ajang olahraga internasional.
Baik. Kira-kira Membuat kenyataan. sanksi apa yang diberikan pada pelatih jika terbukti menggunakan doping? Baik. Jika atlet yang terbukti menggunakan doping dilarang mengikuti kejuaraan selama 4 tahun. Hukuman itu sudah sesuai dengan aturan Badan Anti Doping Dunia atau WADA yang sejak tahun lalu melipat gandakan hukuman untuk atlet yang menggunakan doping. Terima kasih. Oke, jadi kira-kira sampai kapan Indonesia akan jatuhi sanksi doping ini? Terima kasih. Kita Indonesia dijatuhi sanksi anti doping selama 1 tahun, mulai dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 2 Februari 2022. WADA secara resmi mengeluarkan keputusan pencabutan sanksi terhadap Indonesia atau Lembaga Anti Doping Indonesia. Terima kasih. Tapi kan Terbatas untuk press conference hari ini, kami rasa cukup untuk sesi tanya jawabnya. Singkat kata, saya Dina Faugia, mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih sudah menghadiri press conference hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.